Shalom pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Sinar Kasih. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita akan menikmati kebersamaan kita beberapa waktu ke depan bersama Gereja Bukit Moria Balikpapan. Dan kita akan juga bersama-sama mendengarkan puji-pujian dan firman Tuhan. Bahagia sekali di tempat ini telah hadir narasumber kita, yaitu hamba Tuhan Pendeta Jano Sinaga. Shalom Pak Pendeta. Shalom Ibu Deborah. Shalom pemirsa TVRI di rumah dan dimanapun saja berada.
Pemirsa yang berbahagia, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Berharap kepada Allah. Pemirsa TVRI di rumah dan dimanapun saja berada, pada saat ini hati kita begitu bergembira karena kita kembali dapat belajar firman Tuhan yang menuntun kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu firman Tuhan di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa TVRI di rumah, bahwa menurut ayat ini, bahwa sering sekali kita sebagai umat manusia tertekan jiwa kita, gelisah hati kita, karena kita penuh dengan ketakutan, karena begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, baik permasalahan di rumah, baik permasalahan di kantor, maupun di dalam masyarakat, sehingga membuat kita bisa tertekan, bisa membuat kita merasa ketakutan. Tapi pada saat ini, kita akan mempelajari firman Tuhan. Memang benar Pak Pendeta, saya pribadi dalam kehidupan saya penuh dengan kekhawatiran. Dan saya percaya pemirsa juga di rumah mengalami hal yang sama. Kalau begitu, adakah di dalam firman Tuhan yang menjadi satu pedoman bagi kita untuk menghadapi masalah di dalam kehidupan kita? Ya, Ibu Deborah, terima kasih. Jelas sekali dalam firman Tuhan ini tertulis berbagai kehidupan kita sebagai umat manusia. Bahkan bagaimana menghadapi kalau kita menghadapi tertekan jiwa kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-30. Saya berharap saya dan pemirsa di rumah kita dapat belajar Alkitab, kita membuka firman Tuhan secara bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan ayat yang pertama, "Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meumin. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang mulai datang kepada Yosafat bahwa ada satu laskar yang banyak, ada satu laskar yang akan menyerang Raja Yosafat. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Yosafat menjadi takut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat takut. Mengapa Raja Yosafat takut? Saudaraku, kalau kita membaca kisah sebelumnya, bahwa Raja Yosafat sudah pernah berperang, Raja Yosafat sudah pernah bertempur dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Namun karena dia pernah kalah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dia kalah dalam pertempuran? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia tidak berharap kepada Tuhan. Namun pada saat ini, ketika musuh sudah ada di hadapannya, ketika orang-orang mulai datang kepadanya, bahwa musuh akan segera menyerang, mulailah Raja Yosafat takut, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pak Pendeta, memang ketika kita merasa tidak berdaya, kita akan memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Benar. Tapi terkadang juga kita lupa untuk melakukannya. Kita berusaha mencari jalan keluar dengan akal budi kita sendiri. Tetapi Raja Yosafat seperti cerita ini telah memilih hal yang tepat. Bagaimana cerita selanjutnya? Ya. Terima kasih Ibu Deborah. Pemirsa di rumah, pada saat ini kita sangat berbahagia menonton siaran ini, karena Tuhan akan memberikan suatu kabar sukacita bagi kita, menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosafat melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya pada saat ini. Karena ada kunci yang boleh dilakukan Raja Yosafat ketika dia menghadapi ketakutan. Apa itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Bahwa ketika dia takut, pada saat itu dia mengambil keputusan. Apa keputusannya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Keputusannya adalah di dalam firman Tuhan ayat yang ketiga, dia mencari Tuhan. Sungguh luar biasa, dia mencari Tuhan. Pada waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Inilah yang diharapkan kepada kita juga terjadi pada saat ini. Amin.
Pak Pendeta sampaikan bahwa Raja Yosafat takut. Mengapa dia harus merasa takut? Bukankah dia memiliki pasukan yang besar dan dia adalah seorang raja? Ya, seharusnya memang sebagai seorang raja pada situasi seperti ini dia harus menyiapkan pasukan yang begitu banyak. Dia harus menyiapkan senjata mungkin yang lebih mutakhir, yang lebih modern pada saat itu, dan mungkin banyak hal yang dilakukan. Tapi pada saat ini dia berani mengambil keputusan, saya harus mencari Allah. Kenapa? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena dia penuh dengan iman. Kenapa? Boleh kita melihat firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Dia mengatakan, firman Tuhan, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau Allah yang memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Yosafat tahu pada saat itu. Dia katakan, bukankah engkau Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kemuliaan? Bukankah engkau adalah Allah yang menguasai seluruh kerajaan, seluruh bangsa-bangsa? Tiada yang sanggup bertahan melawan engkau. Sungguh luar biasa pada saat itu, bahwa Raja Yosafat, dia tahu Allah yang dia sembah. Dia tahu datang kepada siapa, karena dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang penuh kemuliaan. Itu sebabnya seperti lagu pujian yang tadi, Holy, Holy, bahwa Allah itu kudus, bahwa Allah adalah segalanya. Inilah yang dia rasakan oleh Raja Yosafat di dalam kehidupannya. Amin, puji Tuhan ya. Raja Yosafat memberikan satu pelajaran yang luar biasa pada kita saat ini untuk mengandalkan Tuhan. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat dan tentaranya dan mungkin rakyatnya pada saat itu? Ya, terima kasih Bu Deborah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Raja Yosafat menaruh percaya, menaruh iman kepada Tuhan, dia datang kepada Allah dengan berdoa, dengan mencari Tuhan. Mereka berpuasa. Inilah yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Inilah tentunya yang rindu kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan. Berpuasa, berdoa, mencari Tuhan, karena Allah adalah sumber kelepasan. Mungkin bisa saja kita merasa kecewa dalam hidup ini, kita takut dalam hidup ini, khawatir dalam hidup ini. Tapi yakinkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saudara mengenal Allah yang saudara sembah, bahwa kita yakin Allah sanggup melepaskan kita dari segala apapun perkara-perkara dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua yang dilakukan oleh Raja Yosafat adalah matanya tertuju kepada Allah. Kapan itu dia lakukan? Ketika dia tidak tahu harus berbuat apa-apa. Pada saat ini matanya tertuju kepada Tuhan. Dia fokus kepada Allah, bukan berfokus kepada masalah-masalah, bukan berfokus kepada musuhnya yang berada di hadapannya, tapi dia sedang fokus kepada Allah. Dia mencari Tuhan dan matanya tertuju kepada Allah. Sungguh luar biasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Raja Yosafat hanya fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada masalah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita fokus kepada masalah kita ya. Kita penuh dengan kekhawatiran. Kita bingung mau kemana, tetapi cerita ini telah memberikan satu jalan keluar bagi kita semua. Bagaimana cerita selanjutnya, Pak Pendeta? Terima kasih Bu Deborah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan ini. Pada waktu Raja Yosafat dan rakyatnya mencari Tuhan, terfokus kepada Tuhan, ada satu jaminan yang diterima oleh umat-umat Tuhan, oleh Raja Yosafat. Sehingga Tuhan mengirimkan nabinya, yaitu Yahasiel bin Zakaria kepada Raja Yosafat. Dan Tuhan berfirman kepada Raja Yosafat. Ini boleh kita baca di ayat yang ke-15. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sungguh luar biasa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa ketika dia mencari Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan.
bahwa engkau tidak perlu berperang. Bahkan firman Tuhan kembali mengatakan ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya tidak bertempur, tetapi pada saat ini Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Sungguh luar biasa. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada Raja Yosafat dan rakyatnya, bahwa mereka tidak perlu berbuat apa-apa. Dan Tuhan memberikan suatu jaminan kemenangan kepada mereka. Sungguh luar biasa Ibu Deborah. Jaminan yang sangat indah ya yang diberikan Tuhan kepada Yosafat, dan tentunya janji itu juga berlaku bagi kita semua. Pemirsa yang berbahagia, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Bukit Moria, Inspiration Mixed Voice dengan judul Indahnya Melebihi Bunga Bakung.